Baik, selamat malam pada Bapak Ibu, saudara-saudari dalam Tuhan. Pada malam hari ini kita akan mendengarkan renungan singkat dengan judul "Kepada Siapa Kita Menaruh Harapan Kita". Bersama saya Haris Batlokuna, mahasiswa dari Sekolah Tinggi Alkitab Pelita Hidup. Sebelum kita mulai akan renungan kita pada malam hari ini, saya mengundang kita untuk kita boleh bersatu dalam doa. Ya Bapa di surga, kami mengucap syukur kepadamu oleh karena pada malam hari ini Tuhan masih berikan kesempatan kepada kami. Biarlah pada saat ini bila mana kami akan mendengar firman-Mu, Tuhan berikan hikmat sehingga pengetahuan akan firman-Mu ini boleh menuntun kami untuk kami boleh dapat menjadi pribadi-pribadi yang lebih baik lagi. Berfirmanlah kepada kami karena kami siap mendengar sabda-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Oke, baik. Judul kita adalah "Kepada Siapa Kita Menaruh Harapan Kita". Ayatnya terdapat dalam Yeremia pasal 17 ayat 5 sampai ayat yang ke-8. Inilah latar belakang kenapa saya memilih ayat ini. Tentunya ini merupakan sebuah perjalanan hidup ayat ini bagi saya bersama dengan keluarga. Sebagai manusia, tentunya kita memiliki pergumulan masing-masing. Baik pergumulan dalam rumah tangga, pergumulan tentang karir, pendidikan, dan bagi pasangan muda-mudi tentunya memiliki akan pergumulan di dalam mencari jodoh atau mencari pasangan hidup, bahkan pergumulan di dalam pekerjaan dan lain-lain. Nah, Yeremia 17 ayat 5 dan sampai ayat 8 ini menjadi satu pergumulan bagi keluarga kami, di mana saat ini ya salah satu pergumulan yang sedang kami sampaikan kepada Tuhan adalah apa? Ya, pergumulan kami untuk memiliki akan tempat tinggal di tempat di mana kami tinggal saat ini, yaitu di Surabaya. Nah, tentunya di dalam proses ini ya kami menyadari betul bahwa kami tidak bisa mendapatkan semuanya itu dari mengandalkan kekuatan manusia. Kami menyadari betul bahwa Tuhan harus merupakan sandaran bagi kami. Sehingga kami harus selalu datang kepada Tuhan dan meminta akan segala kebutuhan kami kepada Tuhan. Nah, Yeremia 17 ayat 5 sampai 8 bunyinya demikian. Ayat 5, beginilah firman Tuhan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Ayat 6, ia akan seperti semak bulus di padang belantara. Ia tidak akan mengalami datangnya keadaan baik. Ia akan tinggal di tanah angus, di padang gurun, di negeri padang asing yang tidak berpenduduk. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ayat terakhir, ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak terhenti menghasilkan buah. Ayat ini yang menjadi kekuatan bagi kami. Janji Tuhan yang pasti bagi kami bahwa jangan sesekali kita datang untuk apa? Mengandalkan kekuatan kita sendiri atau mencari dari manusia. Kalau kita mau mengandalkan harapan dari manusia, ujung-ujungnya kita akan tersakiti. Karena manusia, kita sama-sama hidup dalam keberdosaan. Tetapi kalau kita datang kepada Tuhan, kita mengandalkan Tuhan, kita menaruh harapan kita kepada Tuhan, maka Tuhan yang merupakan sumber pemilik daripada segala bumi ini akan selalu mendengar apa? Setiap doa yang kita sampaikan kepada Tuhan. Namun yang sering terjadi, ya kita kadang ya tidak pernah menyampaikan akan segala kebutuhan ini kepada Tuhan. Kita ketika menghadapi Tuhan, menghadapi masalah,
meninggalkan Tuhan dan pergi mencari kekuatan pada manusia. Itulah yang apa? Yang menjadikan kita apa? Semakin terpuruk. Janji daripada firman Tuhan pada malam hari ini memberikan kekuatan, khususnya saya secara pribadi bersama dengan keluarga, bahwa dalam keadaan apapun, dalam situasi apapun, carilah Tuhan. Harapan kita hanya kepada Tuhan. Maka Tuhan akan apa? Memberikan setiap apa yang kita butuhkan, asalkan kita mau apa? Terus-menerus datang kepada Tuhan. Nah, di sini kita akan melihat di dunia ini ada dua model karakter manusia. Yang pertama adalah manusia yang mengandalkan apa? Kekuatan manusia. Dan manusia yang berikutnya adalah manusia yang mengandalkan apa? Kekuatan daripada Tuhan. Kita lihat, Alkitab mencatat, manusia yang mengandalkan kekuatan manusia itu adalah Kain bersama dengan adiknya. Kita lihat bahwa Kain melakukan peribadatannya sesuai dengan apa? Kemauannya, sesuai dengan apa yang dia kehendaki. Kemudian Habel melakukan peribadatannya sesuai dengan kehendak Allah. Apa yang Allah minta. Apa yang Allah minta itulah yang dilakukan oleh Habel. Nah, kita lihat bahwa kedua manusia ini sama-sama apa? Melakukan ibadah yang sama kepada Tuhan, yaitu dengan cara mempersembahkan apa? Korban persembahan. Tetapi yang menjadi pembeda adalah apa? Yang satu merubah atau merevisi akan apa? Perintah yang disampaikan oleh Tuhan, yaitu Kain, sedangkan adiknya Habel memilih untuk apa? Menuruti akan apa yang Tuhan sampaikan. Kemudian ia lakukan tanpa merubah sedikit pun. Kemudian kita lihat manusia berikutnya yang mengandalkan kekuatan dunia atau manusia, itu Lot. Lot bersama dengan Abraham. Ketika kita di dalam Alkitab mencatat bahwa ketika Lot bersama dengan pamannya harus berpisah, maka yang dilihat oleh Lot adalah apa? Secara duniawi, ia melihat bahwa dia akan berada di apa? Pinggiran kota yang sedang berkembang akan bisnisnya. Dan dia memilih untuk tinggal di sana karena dia tahu betul akan dunia pada saat itu. Tetapi Abraham melihat apa yang Tuhan apa? Yang Tuhan suruh. Ketika Tuhan menyuruh Abraham untuk pergi, maka ia pergi. Dan itu merupakan apa? Suatu kebahagiaan bagi Abraham tanpa dia harus apa? Tanpa Abraham mengompromi dengan Tuhan. Tuhan, saya harus ini. Tidak. Nah, poin yang ketiga, ya kita lihat dari Raja Saul bersama dengan Raja Daud. Kedua pemimpin ya yang sama-sama memiliki akan masa yang banyak, tetapi pada hasil akhirnya kita lihat hasil eksekusinya, ya Raja Saul selalu mengandalkan akan apa? Kekuatannya. Sangat berbeda dengan apa? Daud. Daud selalu membawa pergumulannya. Di dalam pertempuran, Daud selalu meminta akan apa? Petunjuk daripada siapa? Daripada Tuhan. Yang selanjutnya, manusia yang mengandalkan manusia yaitu Yudas dan Petrus. Kita tahu bahwa pertobatan daripada Yudas itu hanya bersifat apa? Sementara dia memiliki akan apa? Motif terselubung ketika ia masuk ke dalam apa? 12 murid daripada siapa? Daripada Tuhan. Kita lihat manusia yang mengandalkan Allah yaitu Petrus. Petrus benar-benar apa? Menyadari bahwa Tuhan, saya tidak layak. Ampuni saya. Ini adalah pengakuan sejati, pertobatan sejati daripada Petrus. Dan yang terakhir dari karakter-karakter manusia ini adalah yang pertama kita lihat Herodes bersama dengan Yesus. Herodes dengan segala kekuatannya, Herodes dengan segala kejahatannya, berusaha untuk apa? Untuk memusnahkan Yesus. Bahkan bukan hanya Yesus, semua orang pada saat itu, anak-anak yang masih kecil, yang laki-laki, berusaha untuk apa? Untuk menggunakan kekuasaannya untuk apa? Untuk membunuh semuanya. Tetapi Yesus kita lihat bahwa adalah Raja damai. Kita bisa ada hari ini, kita memiliki satu harapan. Oleh karena Yesus mengorbankan dirinya di kayu salib untuk apa? Untuk kita. Nah,
mengandalkan manusia dan mengandalkan Allah. Kedua model manusia ini sudah ada sejak manusia jatuh ke dalam dosa. Ya, Alkitab telah mencatat bahwa sejak kejatuhan manusia ke dalam dosa di Taman Firdaus, Taman Eden, disitulah manusia sudah mengalami akan kemerosotan moral. Di situ semakin hari manusia semakin apa? Semakin bejat, semakin jauh daripada Tuhan. Karakternya sudah sangat jauh seperti apa? Karakter semula sebelum kejatuhan ke dalam dosa. Yang selanjutnya akan terus ada sampai dunia berakhir. Karakter seperti ini, kebejatan moral ini, manusia akan terus ada sampai apa? Sampai dunia ini akan berakhir. Dan yang selanjutnya, yang menaruh pengharapan kepada manusia, jumlahnya mayoritas, dan yang menaruh pengharapan kepada Allah, jumlahnya hanya minoritas. Inilah kenyataan yang sedang terjadi pada dunia saat ini. Bahwa dunia bersama isinya manusia berbondong-bondong untuk mencari kesenangan dunia dan meninggalkan apa? Pengharapan sejati yang berasal daripada Allah. Dan yang menaruh harapan kepada Allah jumlahnya sangat sedikit. Oh, yang benar-benar memiliki akan apa? Harapan kepada Tuhan. Yang selalu menyerahkan diri kepada Tuhan, itulah ya sangat sedikit jumlahnya. Nah, terkutuklah mereka, manusia yang mengandalkan manusia. Dan terkutuklah manusia yang mengandalkan apa? Kekuatannya sendiri. Dan terkutuklah manusia yang menjauh daripada Tuhan. Ini adalah firman Tuhan yang mengatakan bahwa bagi mereka, manusia yang mengandalkan kekuatan manusia, atau yang mengandalkan kekuatannya sendiri, atau yang menjauh daripada Tuhan, mereka adalah apa? Ya, tidak akan menikmati akan hari datangnya bahagia. Dan mereka akan apa? Menyesal di kemudian hari. Nah, kita lihat ini adalah sebuah cerita nyata dari sebuah kapal Titanic yang dibuat pada April tahun 1912, kurang lebih ya 100 tahun yang lalu. Kita lihat bagaimana perjalanan pembuatan kapal ini. Kapal ini setelah pembuatannya, mereka katakan bahwa pembuatnya mengatakan bahwa kapal yang paling mewah dan terbesar di dunia pada saat itu. Jadi kapal Titanic ini merupakan kapal yang paling mewah dan kapal yang paling besar pada dunia di zamannya pada saat itu. Nah, apa yang terjadi dengan kapal ini? Nah, kalau kita lihat kapal ini dengan apa? Ukuran yang sangat besar, panjangnya saja mencapai kurang lebih 270 meter dan beratnya itu ya kurang lebih 15,5 ton. Dan kapal ini dibuat apa? Sekuat mungkin. Untuk apa? Untuk tahan badai ketika melewati akan ombak atau laut yang begitu apa? Keras guncangan ombaknya. Mereka sudah mengantisipasi ke sana pembuat pada kapal ini. Nah, kita lihat biaya yang dikeluarkan untuk pembuatan kapal ini kurang lebih ya 400 juta US dollar. Nah, kalau saya coba mencari di internet menerjemahkan berapa biaya yang dikeluarkan pada saat itu, ternyata kurang lebih sekitar 6, sekian triliun. Pada zaman itu uang 6 triliun itu adalah biaya yang sangat fantastis yang dikeluarkan untuk proses pembuatan kapal ini. Dan kapal ini disebut juga sebagai istana atau hotel bintang 5 yang apa? Yang terapung, yang bisa menawarkan apa? Perjalanan dengan apa? Dengan ya sangat nyaman. Dan fasilitas yang ada di kapal ini dilengkapi dengan lapangan tenis, kemudian ruang fitness yang begitu mewah, kemudian ada kolam renang dengan ukuran yang sangat besar, dan ada ruang untuk apa? Untuk berpesta pora, untuk apa? Untuk bersenang-senang, yaitu ruang dansa yang begitu luas. Dan ada restoran super mewah juga yang disediakan di kapal ini. Kemudian ada tempat untuk apa? Tempat kasino untuk apa?
penumpang yang ingin berjudi. Jadi dari awal saja pembuatan kapal ini motifnya sudah apa? Sudah melenceng atau sudah jauh dari apa? Apa yang Tuhan kehendaki. Dan kapal ini pun dibekali dengan apa? Lift untuk mengangkut penumpang untuk apa? Untuk melakukan aktivitas selama di kapal ini. Dan dikatakan bahwa kapal ini ya sangat luar biasa mewah pada saat itu, pada waktu pembuatannya. Nah, apa yang terjadi dengan kapal ini? Kita lihat bahwa kapal ini dibuat atas apa? Kesombongan manusia. Manusia mengatakan bahwa kapal ini Tuhan sendiri pun tidak akan apa? Tidak akan merusak kapal ini. Nah, kapal ini dirancang untuk menghadapi segala kemungkinan. Jika terjadi tabrakan, kapal akan tetap bisa terapung di laut. Ini adalah kesombongan pertama yang dilakukan oleh manusia. Mereka mengandalkan kekuatan mereka sendiri. Mereka sudah apa? Memiliki rencana jauh ke depan. Tetapi sayangnya, rencana daripada manusia ini tidak melibatkan akan Tuhan di dalam proses pembuatan kapal ini. Nah, berikutnya, kapal ini diberi nama Titanic dari kata Titan, yaitu makhluk super dewa yang punya kekuatan supranatural dan mitolog Yunani. Nah, kapal ini ya dari awal pun sudah apa? Mereka membuatnya itu untuk apa? Ya, untuk apa? Persembahan dewa, karena nama dewa yang digunakan untuk apa? Mencari kekuatan kapal ini. Kemudian selanjutnya dikatakan bahwa para insinyur pembuat kapal Titanic ini berkata bahwa bahkan Tuhan tidak bisa menenggelamkan kapal ini. Bayangkan, orang-orang pintar pada saat itu, mereka menganggap enteng akan apa? Tuhan. Mereka mengatakan bahwa Tuhan sendiri tidak bisa berbuat apa-apa tentang kapal ini. Karena kapal ini kami sudah membuat apa? Sekuat mungkin. Bahkan Tuhan pun tidak bisa apa? Tidak bisa merusak kapal ini. Nah, kenyataannya, apa yang terjadi? Tidak ada yang dapat diandalkan manusia. Kenyataan daripada kapal Titanic ini adalah menunjukkan sebaliknya. Tidak seperti apa yang disampaikan oleh apa pembuatnya. Ketika kapal ini setelah dibuat dan mulai berlayar, ya dengan pedenya pembuat kapal itu mengatakan bahkan Tuhan sendiri pun tidak akan apa merusak kapal ini. Sangat berbanding terbalik. Usia kapal ini tidak sampai 1 minggu sudah tenggelam di apa? Di dasar laut. Bayangkan. Dari pelajaran ini kita bisa mengambil kesimpulan bahwa jangan sesekali apa menganggap enteng Tuhan. Ketika kita merendahkan Tuhan, maka disitulah kejatuhan sudah ada di depan kita. Alkitab berkata bahwa Tuhan tidak menyukai sikap meninggikan diri seperti ini. Kita harus hati-hati sebagai orang Kristen. Ketika kita sukses membuat sebuah usaha dan kita berhasil dalam usaha tersebut, maka kita harus hati-hati. Jangan sesekali pernah meninggikan diri atau menyombongkan diri dan merendahkan Tuhan. Ketika kita mengatakan demikian, ketika kita mengatakan bahwa kita berhasil sampai saat ini oleh karena kekuatan manusia, maka disitulah kejatuhan sudah menunggu kita di depan mata seperti kapal Titanic ini. Nah, kalau kita lihat di slide di gambar yang di sebelah kanan, seperti semak bulus di padang belantara, tidak akan mengalami datangnya keadaan baik. Tinggal di tanah angus di padang gurun, di negeri padang asing yang tidak berpenduduk. Ini adalah apa? Kehidupan di padang gurun. Kalau kita lihat ini itu di gambar ada satu tanaman yang tumbuh di apa? Di tanah yang apa? Tidak memberikan apa nutrisi kepada apa? Tumbuhan. Bahkan tanah itu pun sendiri apa? Kering sehingga dan panas sehingga tidak ada satu tumbuhan pun yang hidup di apa? Di padang gurun ini. Tanah sampai pecah-pecah. Kalau ada tumbuhan yang tumbuh di sini, ya hanya akan tumbuh sebentar kemudian apa? Dia akan kering dan
pada akhirnya apa? Mati karena tidak mendapatkan akan nutrisi yang baik untuk bertumbuh. Nah, mengapa menaruh harapannya pada manusia dan dunia berarti berpegang pada sesuatu yang sia-sia? Firman Tuhan kembali mengingatkan kita bahwa jangan sesekali menaruh harapan kita pada manusia dan dunia. Kalau demikian kita lakukan, maka apa? Kita sedang melakukan sesuatu yang apa? Yang sia-sia atau tidak ada artinya, atau tidak berguna. Kita buang-buang waktu. Karena apa? Karena manusia itu apa? Memiliki keterbatasan. Manusia itu ya sama-sama kita hidup di dunia yang berdosa. Belum tentu dia lebih baik daripada kita. Kita yang tahu diri kita. Dan kita yang bisa menilai diri kita. Apakah kita memiliki hubungan yang dekat kepada Tuhan atau kehidupan kita serupa dengan dunia. Kita bisa menilai sendiri. Di dalam Mazmur 127 ayat 1 dikatakan bahwa jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah pengawal berjaga-jaga. Ingatlah bahwa segala sesuatu yang kita lakukan berhasil, ya, itu adalah campur tangan Tuhan. Bukan campur tangan Tuhan, tetapi Tuhan yang sendiri bekerja, dan Tuhan yang memberikan kesuksesan itu kepada kita. Sehingga kita tidak memiliki satu kredit pun untuk untuk membanggakan diri kita. Nah, selanjutnya mereka yang menaruh harapannya pada manusia dan dunia pasti akan kecewa. Ingat, ini adalah firman Tuhan. Firman Tuhan yang mengatakan di dalam Yesaya 2 ayat 22, jangan berharap pada manusia, sebab ia tidak lebih daripada embuh senafas, dan sebagai apakah ia dapat dianggap. Firman Tuhan kembali menegaskan kepada kita bahwa jangan sesekali kita bergantung kepada manusia dan kita menjadikan manusia itu sebagai standar hidup kita. Di era modern saat ini, kebanyakan manusia memiliki akan oh, saya ngefans sama ini, saya orang yang sangat saya kagumi adalah ini, sehingga ketika manusia itu orang yang mereka kagumi melakukan sesuatu, mereka pun ingin menjiplak dan mau menjadi seperti orang yang seperti dikagumi. Ketika kita berbuat demikian, kita harus hati-hati. Kalau orang yang kita kagumi ya memiliki akan memiliki akan karakter seperti Kristus, tidak masalah, karena itu akan memberikan sebuah pengaruh yang baik bagi kita. Tetapi kalau manusia tersebut yang menjadi akan ya manusia yang serupa dengan dunia, maka kita harus berhati-hati. Ketika kita jadikan manusia sebagai sebagai kekuatan kita, maka ingatlah kejatuhan sudah dekat. Orang yang menaruh harapannya pada manusia dan dunia berarti meremehkan Allah. Firman Tuhan jelas katakan kepada kita bahwa jangan sesekali bergantung kepada manusia, karena dengan demikian kita menurunkan akan derajat Allah. Karena Tuhan adalah Tuhan adalah pemilik daripada manusia, sehingga seharusnya kita datang kepada Tuhan dan bergantung kepada Tuhan, menaruh harapan kita kepada Tuhan. Di dalam Galatia 6 ayat 7 dikatakan bahwa jangan sesat. Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Karena apa yang ditabur orang, itu juga yang akan dituainya. Jadi, kita harus camkan apa yang dikatakan oleh firman Tuhan. Karena kadang-kadang kita keliru. Ketika kita menghadapi cobaan, kita selalu selalu mengeluh bahwa Tuhan, kenapa Tuhan memberikan cobaan kepada kami? Ingat, firman Tuhan katakan bahwa Tuhan tidak pernah memberikan cobaan kepada kita. Manusia sendiri yang mencari cobaan bagi dirinya sendiri. Sehingga ketika Tuhan sudah sudah melihat bahwa kalau tidak diberikan peringatan, maka manusia akan semakin jauh daripada Tuhan. Masalah datang untuk Untuk menyadarkan kita bahwa kita semakin jauh daripada Tuhan. Sehingga ketika ada masalah yang kita hadapi, kita harus sadar bahwa Tuhan begitu mengasihi kita, sehingga Tuhan menegur kita agar kita kita sadar dan berubah dari cara hidup yang salah. Diberkatilah
orang yang mengandalkan Tuhan dan yang menaruh harapannya pada Tuhan. Nah, kita lihat uh, ada satu pohon yang tumbuh persis di pinggir apa? Di pinggir pantai, di pinggir sungai. Kalau kita lihat bahwa pohon ini begitu tumbuh suburnya, walaupun kena matahari yang begitu panas, tetapi pohon ini begitu subur. Dan tanaman-tanaman yang berada di pinggir pohon itu pun apa? Mengalami akan apa? Kesuburan. Pohon yang ditanam di tepi air merambatkan akarnya ke tepi batang air. Tidak mengalami datangnya panas terik. Daunnya tetap hijau, tidak khawatir dalam tahun kering, dan tidak berhenti menghasilkan buah. Ini adalah apa? Kita bisa lihat bagaimana pohon apa mendapatkan akan nutrisi yang baik oleh karena apa? Dia tumbuh di apa? Di tempat yang tepat. Dia tumbuh di tempat yang apa? Bisa memberikannya apa? Makanan, memberikannya minuman, dan memberikannya nutrisi untuk apa? Untuk bisa apa? Hidup. Mengapa? Orang yang menaruh harapannya pada Tuhan tidak akan pernah kecewa. Di dalam Mazmur 37 ayat 5 dan 6, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya dan ia akan bertindak. Ia akan memunculkan kebenaranmu seperti terang dan hakmu seperti siang. Ini adalah janji firman Tuhan bagi kita bahwa apa? Di dalam situasi apapun, di dalam apa? Situasi yang tidak mengenakan yang kita harus hadapi dan harus kita lewati, ingatlah bahwa Tuhan mau agar kita libatkan di dalam setiap permasalahan kita. Bila mana itu yang kita lakukan, maka apa? Serumit apapun masalah yang kita hadapi, tentunya kita akan keluar dari apa? Keterpurukan. 3 berkat yang diberikan Tuhan. Yang pertama, hidupnya tidak akan pernah berkekurangan. Di dalam Yeremia, buku Yeremia pasal 26 ayat 8 dan 8a dan 8b, dikatakan bahwa orang yang mengandalkan Tuhan akan seperti pohon yang ditanam di tepi batang air yang selalu mendapatkan sumber makanan untuk bertahan segar dan utuh. Ini adalah salah satu berkat Tuhan. Bila mana kita apa? Bila mana kita hidup mengandalkan Tuhan, maka sama seperti tadi pohon yang ditanam apa? Di tepi air, di pinggir sungai, di pinggir danau. Ia akan mendapatkan apa? Sumber makan sehingga ia akan apa? Tetap tumbuh sehat dan mendapatkan apa? Nutrisi yang baik. Selanjutnya, hidupnya tidak diliputi kekhawatiran. Ayat 8c, orang yang berharap dan mengandalkan Tuhan tidak akan pernah merasa khawatir akan hidupnya. Karena dia tahu Tuhan yang akan memelihara dia setiap saat. Ini adalah janji Tuhan bagi kita bahwa bila mana kita berharap dan mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan kita, ya sebagai manusia, kita masalah tidak akan pernah luput daripada kita. Tetapi kalau kita bergantung sama Tuhan, maka Tuhan akan menolong kita. Tuhan akan menuntun kita sehingga walaupun masalah bertubi-tubi datang menghampiri kita, atas pertolongan Tuhan kita dituntun dan akan apa? Keluar dari permasalahan tersebut. Hidupnya selalu menghasilkan buah. Ayat 8c, orang yang mengandalkan Tuhan, hidupnya akan selalu menghasilkan buah, baik buah rohani maupun buah jasmani. Ini adalah salah satu berkat yang kadang-kadang kita tidak menyadari. Bahwa kalau kita mengandalkan Tuhan, maka berkat itu akan apa? Selalu mengalir dalam kehidupan kita. Nah, kita lihat bola basket ini. Nah, kita lihat ini bola basket. Bola basket ini tergantung di tangan siapa. Kalau bola basket ini di tangan saya, ya ini mungkin harganya apa? Hanya 29 apa? Dolar atau sekitar 460.000. Tidak ada harganya. Tetapi kalau bola basket ini ada di tangan orang yang tepat, seorang atlet Michael Jordan, maka bola basket ini adalah apa? Harga yang sangat fantastis. Harganya itu bisa jadi 500 juta sekian, bayangkan. Sangat bernilai karena bola basket ini berada di apa? Tangan orang yang tepat. Nah,
sebuah raket tenis tidak ada gunanya di tangan saya. Di raket tenis ini, kalau di tangan saya mungkin apa? Tidak ada gunanya karena saya tidak piawai di dalam menggunakannya. Tetapi kalau raket tenis ini ada di tangan Roger Federer, maka ini akan menjadi sebuah apa? Sebuah kejuaraan yang sangat bergengsi. Kejuaraan apa? Tenis pada saat itu, kejuaraan Wimbledon merupakan kejuaraan tenis yang apa? Yang sangat apa? Yang sangat apa? Yang sangat bergengsi. Selanjutnya kita lihat uh, tergantung di tangan siapa. Bila mana tongkat ini di tangan saya, maka mungkin hanya dipakai untuk apa? Mengusir ayam atau mengusir kucing. Tetapi tongkat ini ketika di tangan Musa, apa? Laut saja dapat dibelah. Laut dengan tongkat yang ada di tangan Musa, maka Musa menggunakan tongkat itu untuk apa? Untuk membuka jalan. Untuk apa? Untuk membawa bangsa Israel keluar dari apa? Perbudakan di tanah Mesir. Kita lihat selanjutnya, tergantung di tangan siapa alat ini. Katapel di tangan saya hanyalah digunakan sebagai alat untuk mengejar burung. Ya, betul. Inilah ketika saya di kampung, ya ya inilah yang saya gunakan tiap hari. Ya, gunakan katapel untuk apa? Untuk mengejar burung. Dan itu ya, itu hanya sebatas itu yang dilakukan. Tidak ada artinya. Tetapi kalau kita lihat katapel di tangan Daud, ya adalah sebuah senjata yang apa? Dapat membunuh lawannya yang begitu besar. Kita lihat bahwa bagaimana dengan sombongnya siapa Raja Goliat ini. Belum memulai pertempuran, dia sudah apa? Mengejek-ngejek Daud. Tetapi apa yang kita lihat? Hanya sebuah katapel. Ya mungkin ya di saya ketika saya yang pegang katapel itu ya itu tidak ada gunanya. Tetapi dengan katapel ini Daud gunakan untuk apa? Membunuh akan musuhnya tersebut. Oke, selanjutnya. Nah, tergantung di tangan siapa. 5 roti dan 2 ikan di tangan saya hanya dapat digunakan untuk menjadi beberapa sandwich ikan. Inilah yang menjadi pelajaran bagi kita. Ya, mungkin 5 roti dan 2 ikan ini ya buat saya ini ya makanan hanya untuk dimakan satu orang, untuk saya sendiri. Tetapi kalau kita lihat 5 roti dan 2 ikan, kalau ada di tangan Yesus, sanggup memberi apa? Makan sampai apa? 5.000 orang. Bayangkan, hanya dengan menggunakan 2 ikan dan 5 roti. Yesus sanggup untuk apa? Memberi makan kepada 5.000 orang. Bahkan itu yang kalau Alkitab mencatat bahwa yang dicatat adalah apa? 5.000 itu adalah yang laki-laki yang ikut makan. Belum terhitung anak-anak, belum terhitung apa? Ibu-ibu. Dan apa yang kita lihat? Alkitab mencatat bahwa lebihnya juga apa? Sangat banyak. Sisa daripada makanan yang dibuat oleh Yesus. Nah, paku paku di tangan saya bisa dipakai untuk membuat jemuran. Ya, kita lihat bahwa paku kalau di tangan saya mungkin ya saya hanya gunakan untuk memaku tembok, memaku dinding untuk apa? Membuat gantungan atau membuat jemuran. Tetapi paku di tangan Yesus Kristus akan menghasilkan keselamatan bagi semua manusia di dunia ini. Kita harus ingat bahwa paku yang menancap di tangan Yesus memberikan kepada kita satu harapan. Bila mana saat ini kita masih berdosa, bila mana saat ini kita masih jauh daripada Tuhan, kita harus melihat dari paku yang ada di tangan Yesus. Dan segeralah kita apa? Melakukan sebuah reformasi. Dan kita datang kepada Tuhan, menaruh harapan kita kepada siapa? Kepada Yesus. Tergantung di tangan siapa.
Tempatkan keprihatinan Anda, kekhawatiran Anda, ketakutan Anda, pengharapan Anda, impian Anda, keluarga Anda, hubungan Anda di tangan Tuhan. Karena di dalam Filipi 4 ayat 13, Tuhan memberikan kepada kita satu harapan, satu janji yang pasti dari Tuhan untuk kita. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Ini adalah apa? Janji Tuhan bagi kita. Tuhan mau agar setiap masalah, segala perkara yang kita hadapi saat ini di dalam kehidupan kita, baik masalah di dalam rumah tangga, keluarga, masalah di dalam pekerjaan, finansial, dan apapun masalah dengan latar belakang kita masing-masing, Tuhan memberikan kepada kita janji bahwa bawalah segala masalah ini kepada Tuhan. Biarkan Tuhan apa? Tuhan yang menanggung akan apa? Beban kita. Karena kita tidak sanggup untuk apa? Memikul akan apa? Segala beban kita. Sebagai kesimpulan, saat kita merenungkan perjalanan iman kita, kita ditantang untuk bertanya, kepada siapa kita berharap? Di dalam hidup yang penuh dengan tantangan dan ketidakpastian, harapan kita tidak boleh tergantung pada kekuatan manusia atau harta benda. Sebaliknya, harapan sejati kita hanya bisa ditemukan di dalam Yesus Kristus, Sang Penyelamat kita. Di dalam Mazmur 39 ayat 7, kita diingatkan, tetapi sekarang ya Tuhan, apakah yang dapat kutanggung? Harapanku adalah kepadamu. Kita diundang untuk menaruh harapan kita sepenuhnya kepada Tuhan dengan setia. Dia adalah sumber kekuatan, penghiburan, dan kasih yang tidak pernah gagal. Ketika kita menghadapi kesulitan, ingatlah bahwa Tuhan selalu ada di sisi kita. Dia mendengarkan setiap doa kita dan menjawab setiap doa kita dengan cara yang terbaik bagi kita. Dalam setiap musim kehidupan, marilah kita terus berharap kepadanya, karena Dia adalah sandaran yang tidak pernah goyah. Letakkanlah harapanmu kepada Tuhan. Dia yang telah memulai pekerjaan yang baik dalam hidup kita akan menyelesaikannya sampai hari Kristus. Semoga kita selalu dapat mengandalkannya, karena kepadanya lah harapan kita bersandar. Kiranya Tuhan memberkati kita. Amin.